adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar sains bersama Kak Herman ya. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Ayah dan bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok, dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskan kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Sekarang, mari kita simak pelajaran dari Kak Herman. Apa bola kapas dapat bergerak-gerak? Halo Fadil. Halo Arik. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Halo Sobat X-Science, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, pernah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa sih muncul bunyi? Kakak kasih ilustrasi ya. Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja. Apa yang akan terdengar? Suara atau bunyi? Atau ketika kalian terdiam, ada nyamuk terngiang di dekat telinga kita. Apa yang terdengar? Bunyi atau suara. Jadi, bunyi itu apa sih? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Adik-adik, ternyata bunyi itu memiliki sifat-sifat tertentu. Apa aja sih sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, baik itu padat, cair, maupun gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa, karena tidak ada medium di ruang hampa. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Pastinya adik-adik pernah mendengar suara petir kan? Kalau adik-adik dengarkan secara seksama, suara petir di malam hari akan terdengar lebih keras dibandingkan di siang hari. Kenapa coba? Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Gema, gaung, apa itu gema? Apa itu gaung? Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas. Contohnya, ketika adik-adik berteriak di tepi tebing, nanti akan terdengar dengan jelas. Sedangkan kalau gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contohnya, adik-adik berteriak di dalam goa atau di dalam sebuah ruangan. Biasanya adik-adik akan mendengar suara yang tidak jelas. Bagaimana Sobat X-Science? Menyenangkan bukan belajar sains? Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Ali berdiri di sebuah ruang besar dan Budi berdiri di tengah sawah jauh dari kampung. Mereka sama-sama berteriak. Apa yang terjadi? Jelaskan. Dicatat ya, Ali berdiri di sebuah ruang besar
dan Budi berdiri di tengah sawah jauh dari kampung. Mereka sama-sama berteriak. Apa yang terjadi? Jelaskan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Hey, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Bagaimana caranya mematahkan pensil ini dengan hanya mengeluarkan tenaga yang sangat sedikit? Gampang kok, tinggal taruh di jalan, ntar ada mobil lewat. Patah juga kok. Dilindas maksudmu? Iya, nggak usah pakai tenaga lebih. Oke lah. Kita tampung dulu ya. Kalau kamu, Nala, bagaimana caranya? Itu mah kecil, tunggu dulu ya. Perhatiin ya. Coba deh lihat. Nah, patah kan pensilnya? Ya, itu mah bukan patah beneran. Iya sih, bukan patah beneran. Tapi kamu jenius. Pemenangnya adalah Nala. Halo Sobat X-Science, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, pernah tidak adik-adik mengalami ketika sedang belajar, tiba-tiba listrik mati? Suasana jadi gelap. Dilanjutkan tidak kira-kira belajarnya? Tidak. Karena apa? Ketika adik-adik sedang belajar, adik-adik butuh cahaya. Adik-adik tahu tidak cahaya itu apa? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Adik-adik tahu tidak? Sumber cahaya di tata surya kita yang paling besar adalah matahari. Jarak matahari dan bumi kurang lebih 149,6 juta kilometer. Jauh sekali ya. Namun, cahaya matahari bisa sampai ke bumi loh. Padahal, ruang angkasa adalah wilayah yang ruang hampa. Hal ini membuktikan bahwa gelombang cahaya dapat merambat tanpa perlu medium. Ternyata cahaya juga memiliki berbagai sifat loh. Apa saja sih sifat-sifat cahaya? Yang pertama, cahaya merambat lurus. Adik-adik pernah tidak berada dalam satu ruangan? Di ruangan tersebut ada sebuah celah. Dari luar, ada tampak berkas cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Kalau kita perhatikan, berkas cahaya tersebut lurus, tidak bengkok. Betul tidak? Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, di suatu ruangan gelap, senter dinyalakan. Senter tersebut kemudian diarahkan ke cermin. Ternyata cahaya memantul ke arah yang berlawanan. Artinya cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Buktinya dapat kita lihat bahwa ternyata cahaya dapat melewati gelas kaca yang bening. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya adalah pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air. Kelima, cahaya terdiri dari berbagai warna. Adik-adik harus tahu bahwa cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Cahaya putih matahari saat mengenai tetesan air hujan akan mengalami penguraian menjadi berbagai warna cahaya. Contohnya adalah pelangi. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Bagaimana Sobat X-Science? Ternyata begitu ya sifat-sifat cahaya itu.
Unik sekali kan? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Teman-teman kalian bermain tebak-tebakan. Mereka menyeting kardus sedemikian rupa sehingga ketika mata dadu diletakkan di ujung corong kardus, mata mereka yang berada di ujung corong kardus satunya lagi tidak dapat melihat dadu tersebut, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Agar mata dapat melihat dadu, mereka menebak jumlah minimal cermin yang dibutuhkan. Nala menebak sedikitnya butuh 3 cermin, sedangkan Ria menebak sedikitnya butuh 4 cermin. Tebakan siapa yang paling benar? Jelaskan jawabanmu. Tebakan yang paling benar adalah tebakan Ria. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Paling sedikit butuh 4 cermin yang dapat memantulkan bayangan dadu hingga terlihat oleh mata mereka. Posisi cerminnya terlihat seperti pada gambar. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa sifat-sifat cahaya? Berikan masing-masing contohnya. Dicatat ya, apa sifat-sifat cahaya? Berikan masing-masing contohnya. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Kok aku ganteng ya? Ya, ganteng dari kejauhan. Waduh, cobalah sekali-sekali kamu puji aku. Ya, kamu tau lah, aku orangnya jujur. Coba sini, aku lihat di cermin. Tuh kan, cermin aja jujur. Tapi iya ya, bayanganku kok sama kayak aku. Ya, mati lampu. Nyalain senter HP dong. Kan nggak terlalu gelap. Kamu takut ya? Wah, ternyata ada yang lebih jelek daripada aku. Siapa? Ya kamu, itu bayanganmu hitam. Kamu ini. Halo Sobat X Science, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, tentunya adik-adik suka bercermin kan? Kira-kira bagaimana tampilan adik-adik di cermin? Atau ketika adik-adik sedang berjalan di siang hari, adik-adik suka merasa ada yang mengikuti, padahal tidak ada orang lain selain adik-adik. Kira-kira apa ya namanya itu? Nah, tersebut posisinya terbalik dengan bendanya. Yang ketiga, ukuran bayangan. Jika dibandingkan dengan objeknya, ternyata itu juga berbeda. Ada yang sama besar, ada yang diperbesar, dan ada juga yang diperkecil. Keempat, bayangan itu bisa nyata ataupun bisa maya. Yang bagaimana sih bayangan yang nyata itu? Bayangan yang nyata itu adalah bayangan yang bisa ditangkap oleh layar. Sedangkan bayangan yang maya, bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Sebuah senter diletakkan pada titik A dan tinggi bayang-bayang buku pada layar setelah diukur adalah 30 cm. Nah adik-adik, beginilah jawaban dari soal nalar yang tadi diberikan. Tinggi bayangan buku pada layar menjadi lebih besar dari 30 cm. Hal ini disebabkan karena posisi buku menjadi lebih dekat dengan sumber cahaya
Semakin dekat dengan sumber cahaya, bayangan yang terbentuk akan semakin besar. Nah, bagaimana adik-adik? Menarik bukan penjelasan tentang bunyi dan cahaya? Belajar lebih menyenangkan bersama X-Science. Sampai jumpa! Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Rina bercermin di depan kaca cermin rias di kamarnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Rina pada cermin tersebut? Jelaskan. Dicatat ya, Rina bercermin di depan kaca cermin rias di kamarnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Rina pada cermin tersebut? Jelaskan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Kak Herman hanya di TVRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik